Halo semua, kami dari grup Dayanisma. Di sini kami akan mempresentasikan tentang analisis pelanggaran iklan-iklan yang ada di Indonesia tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Akmal. Nama saya Zahwa. Nama saya Syafrina. Nama saya Novia. Nama saya Ihsan. Pak Camat beli ikan. Selamat menyaksikan. Biasanya pasta gigi bersiwak nggak enak dan bikin mual. Sekarang kita pakai pasta gigi baru Barakat. Ini huruf apa yo? Yuk rawat gigimu dengan Barakat baru. Pasta gigi dengan kandungan siwak lawan bakteri penyebab gigi berlubang. Plus green tea-nya bikin lebih nyaman dan segar. Gigi kuat cegah lubang sejak 1 kali sikat. Rawat kesehatan gigi, yakin membawa Barakat. Baru Barakat, gigi sehat, yakin Barakat. Pada iklan Barakat terdapat beberapa pelanggaran. Pelanggaran yang pertama, penggunaan kata halal pada penamaan produk. Pada EPI 1.2 bahasa 1.2.3 poin C, yang dimana di iklan tersebut terdapat pelanggaran EPI. Penggunaan kata halal sebagai penggunaan nama produk untuk membujuk pembeli. Selanjutnya pelanggaran kedua, menampilkan hasil instan dalam animasi. Dalam Etika Parawira Indonesia 1.13 waktu tenggang, iklan dilarang memberikan hasil instan dalam cuplikan iklan. Seharusnya iklan memberi penjelasan tentang rentang waktu tersebut. Selanjutnya pelanggaran ketiga, dalam iklan menampilkan hasil yang tidak bisa diraih dari produk tersebut. Dalam Etika Parawira Indonesia, terdapat 2 kesalahan dalam bab kosmetika dan produk perawatan tubuh. Yang pertama, 2.7.3, iklan dilarang menawarkan hasil yang diraih yang bukan dari produk yang diiklankan. Selanjutnya, 2.7.4, dalam iklan tersebut ditampilkan hasil yang mana hasil tersebut tidak dapat diraih secara normal dari produk tersebut. Selanjutnya pelanggaran keempat, penggunaan data 99% cegah bakteri tanpa riset. Pada Etika Parawira Indonesia, bagian penggunaan data riset 4.15.3, dalam iklan diharuskan menyebutkan sumber data yang jelas. Selanjutnya pelanggaran kelima, kata biasanya produk serupa bikin mual. Pada Etika Parawira Indonesia bagian iklan penggoda 2.30.3, iklan tidak boleh menampilkan perbandingan yang mengarah pada produk pesaing atau kompetitornya. Lalu terdapat pelanggaran pada iklan tersebut pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Yang pertama, bab 3 hak dan kewajiban konsumen pasal 4 nomor 3. Dijelaskan konsumen berhak mendapatkan informasi yang jelas atas produk yang ia beli. Selanjutnya, bab 4 perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha pasal 9 nomor 1. Di bab ini pelaku usaha dilarang menawarkan produk atau jasa secara tidak benar. Pada poin I, secara langsung atau tidak langsung merendahkan kompetitor. Hai, gue Ariel. Di tengah aktivitas gue yang gokil, kondisi badan gue tetap stabil. Gue selalu minum Indomilk Steril. Real! Indomilk Steril, faedahnya real! Faedahnya real. Real. Faedahnya real. Emang benar Indomilk Steril, faedahnya real. Karena susunya real, madunya real, enaknya real. Indomilk Steril, faedahnya real. Iklan Indomilk Steril terlihat memiliki banyak pelanggaran. Di antaranya yaitu 1. Iklan menggunakan kata real atau asli yang telah melanggar Etika Pariwara Indonesia poin 1.2.3 tentang bahasa. Yang kedua, iklan menampilkan Ariel yang diseret oleh mobil dan menaiki sapi yang telah melanggar Etika Pariwara Indonesia poin 1.10 tentang keselamatan, poin 1.29.4 tentang halayak anak, poin B, Etika Pariwara Indonesia poin 1.29.7 tentang teknik hiperbola hanya untuk iklan animasi, Etika Pariwara Indonesia poin 4.2 tentang media televisi bagian dramatisasi poin 4.2.3. Dan Undang-Undang Penyiaran bab 4 pada pelaksanaan siaran bagian ke-8 tentang siaran iklan pada pasal 46 nomor 2 dan nomor 6. Yang ketiga, iklan tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik di mana Ariel menggunakan kata gue, gokil dan real yang telah melanggar Undang-Undang Penyiaran pasal 37. Iklan ini juga melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada pasal 17 ayat 1, yaitu pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang melanggar etika peraturan perundang-undangan tentang periklanan. Ayat 2, pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang melanggar keterangan pada ayat 1. Come on, baby. And my heart flashed before my eyes.
sekarang. Lalu pada iklan Surya Promel, pelanggaran yang pertama tidak menghormati budaya Indonesia. Pada seharusnya iklan yang ada di Indonesia menghormati nilai-nilai budaya Indonesia yang tercantum pada Etika Pariwara Indonesia 1.7 tentang agama dan budaya. Lalu pelanggaran yang kedua, memperagakan gerakan erotisme dan seksualitas, yang mana iklan tidak boleh mengeksploitasi erotisme dalam bentuk apapun yang tercantum pada Etika Pariwara Indonesia 1.26. Pelanggaran yang ketiga, iklan Surya Promet menyiarkan iklannya di luar jam khusus. Iklan ini tayang pada pukul 10 pagi, padahal seharusnya produk rokok dan tembakau harus menyiarkan iklannya pada pukul 21.30 sampai 5 pagi, yang tercantum pada Etika Pariwara Indonesia 2.2.1 tentang rokok dan produk tembakau. Lalu pelanggaran yang keempat, mengungkapkan bentuk yang menafsirkan seperti bungkus rokok, dan ini melanggar Etika Pariwara Indonesia 2.2.2 poin C yang tidak boleh menafsirkan bungkus rokok dalam bentuk apapun. Lalu pelanggaran yang kelima, memicu untuk pembelian produk untuk mendapatkan hadiah, pada seharusnya iklan rokok tidak boleh memicu untuk menambah pembelian rokok yang tercantum pada Etika Pariwara Indonesia 2.2.2 poin I. Lalu pelanggaran yang keenam, menayangkan iklan di tempat yang bukan untuk layak dewasa. Iklan ini ditayangkan pada platform video yang merupakan aplikasi dengan rating 12 tahun ke atas yang melanggar Etika Pariwara Indonesia 2.13 tentang produk terbatas. Lalu pelanggaran yang ketujuh, memberikan kesan merendahkan secara seksual. Dan ini melanggar 2 Etika Pariwara Indonesia 3.2 tentang perempuan dan 3.3 tentang gender. Lalu dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, melanggar pada bab 4 pasal 17 ayat 1 poin F yang menyebutkan bahwa iklan tidak boleh melanggar etika atau ketentuan mengenai periklanan. Dan pada pasal 17 ayat 2, iklan tidak boleh diedarkan jika melanggar pada ayat 1, tetapi iklan Surya Promet ini tetap diedarkan dan dapat ditonton oleh halayak. Hei, dari mana kamu? Dari rapat OSIS, Bu. Bohong, kamu habis makan cumi kan? Pakai saus padang kan? Makanya guys, abis makan kiss dulu dong. Kiss, harum mewangi, abis makan. Pada iklan KIS tersebut terdapat beberapa pelanggaran. Yang pertama, iklan tersebut menggunakan bahasa yang sulit dimengerti karena pada Etika Pariwara Indonesia poin 1.2.1, iklan harus disajikan dengan bahasa yang mudah dipahami. Yang kedua, iklan tersebut menampilkan hal-hal negatif karena pada Etika Pariwara Indonesia poin 1.29.2, iklan harus berusaha mendukung lingkungan dan perilaku yang positif. Yang ketiga, iklan tersebut dapat mendorong timbulnya perilaku yang tidak benar. Karena pada Etika Pariwara Indonesia poin 1.29.4, iklan tidak boleh mendorong timbulnya perilaku yang tidak benar. Yang keempat, iklan tersebut mendorong perilaku yang berlebihan karena pada Etika Pariwara Indonesia poin 1.29.8, imajinasi pada iklan tidak boleh dibuat sedemikian rupa. Yang kelima, iklan tersebut merendahkan martabat perempuan. Karena pada Etika Pariwara Indonesia poin 3.2, iklan tidak boleh memberikan kesan untuk merendahkan martabat perempuan. Keenam, iklan tersebut tidak mencantumkan kata-kata adegan ini dramatisasi. Karena pada Etika Pariwara Indonesia poin 4.2.3, iklan harus menampilkan kata-kata dramatisasi. Ketujuh, pada Undang-Undang Pasal 36 bagian A, dan terakhir Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 19 bagian C, dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 10 tentang penggunaan barang dan jasa. Battle Sushi paling hemat! Wow, yang satu pakai Rinsomatic baru. Set timer 30 menit, ya Rinsomatic bersih lebih cepat, berarti listrik lebih hemat! Rinsomatic baru, buktikan hematnya! Dalam iklan Rinso terdapat beberapa pelanggaran yang melanggar Etika Pariwara Indonesia. Di antaranya dalam iklan terdapat kata paling yang bersifat superlatif, yang dimana itu melanggar Etika Pariwara Indonesia poin 1.20 tentang bahasa. Yang kedua, dalam iklan menampilkan bagian yang berlebihan, yang melanggar Etika Pariwara poin 1.2 tentang hiperbola. Yang ketiga, dalam iklan terdapat jelas bagian yang merendahkan produk pesaing, yang melanggar Etika Pariwara Indonesia poin 1.20 yang merendahkan produk pesaing. Yang keempat, dalam iklan terdapat bagian yang menjanjikan hasil mutlak, yang dimana melanggar Etika Pariwara Indonesia poin 2.7.2 tentang kosmetika dan produk kecantikan. Dan dalam iklan juga menampilkan hasil yang memanipulasi tampilan produk.
yang melanggar etika pariwara Indonesia poin 2.7.4. Dan selanjutnya dalam iklan tidak terdapat peringatan adegan ini didramatisasi yang melanggar etika pariwara Indonesia poin 4.2 tentang media televisi. Yang terakhir, iklan tidak boleh bersifat subliminal atau yang dapat mempengaruhi pikiran seseorang tanpa disadari yang melanggar etika pariwara Indonesia poin 4.16. Lalu terdapat juga pelanggaran pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Yang pertama pada bab 3 pasal 4 tentang kejujuran produk, dan yang kedua pada bab 3 pasal 7 mengenai kompensasi terhadap barang jika tidak sesuai dengan perjanjian. Dan yang ketiga pada bab 4 pasal 9 di mana dalam iklan secara jelas merendahkan produk pesaing. Dan yang terakhir pada bab 4 pasal 17 tidak tercantum resiko mengenai produk yang diiklankan. Jadi, kesimpulannya, ternyata iklan-iklan di Indonesia masih memiliki banyak pelanggaran yang tidak disadari oleh para penonton. Maka dari itu, pesan dari kami, bijaklah dalam mencerna apa yang kita tonton, karena semua itu belum tentu benar. Oke, sekian itu saja dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Dadah!